seks pranikah. Apakah itu terjadi di masyarakat? Mari kita lihat faktanya. Pasien yang masih mahasiswa tersebut, usianya masih sekitar 19 tahun, menjawab, "Saya masih nona dok, tapi saya aktif seksual." Dokter, kalau kehamilan ini saya lanjutkan dan diketahui keluarga saya tidak akan pernah diakui lagi oleh keluarga saya. Ada risiko saya dibuang, sejauh itu masalahnya. Let's change the direction. Guys, mari kita diskusikan topik yang lumayan sensitif, yaitu seks pranikah. Apakah itu terjadi di masyarakat? Mari kita lihat faktanya. Beberapa bulan yang lalu, saya menerima pasien. Pasien itu 2 orang remaja, dua-duanya wanita. Konsultasi untuk meminta atau dilakukan vaksinasi. Vaksinasi apa? Vaksinasi HPV, Human Papilloma Virus. Vaksin ini adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang berarti mencegah tertularnya atau diinisiasinya kanker serviks, kanker mulut rahim. Nah, apa hubungannya pasien yang datang tadi dengan topik kita hari ini, seks pranikah? Nah, di dalam anamnesa wawancara dengan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut bilang, "Dok, saya ingin vaksin." Kemudian ketika saya tanya, "Maaf, apakah sudah paham tentang vaksin itu?" Kemudian terkait dengan itu juga ada pertanyaan saya dengan hati-hati tentunya, apakah memang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Pasien yang masih mahasiswa tersebut, usianya masih sekitar 19 tahun, menjawab, "Saya masih nona dok, tapi saya aktif seksual." Pasien kedua adalah seorang wanita juga, usia 23 tahun. Dia datang sudah membawa hasil pap smear. Apa itu pap smear? Pap smear adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adakah lesi prakanker di mulut rahim. Tentunya dengan pemeriksaan pap smear pasti sudah pernah dilakukan pemeriksaan dalam dengan spekulum. Nanti saya tunjukkan alatnya, sehingga pemeriksaan ini hanya dilakukan pada seseorang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Dan pada pasien ini juga untuk memeriksakan apakah ada tanda-tanda lesi prakanker di mulut rahimnya. Karena dari cerita yang pasien sampaikan, dia sudah cukup lama, hampir 2 tahun, melakukan hubungan seksual pranikah. Risiko apakah yang bisa dialami oleh seseorang? Saya hari ini adalah fokus pada seorang wanita, pada remaja yang melakukan seks pranikah. Seks pranikah mempunyai minimal 3 konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi atau gangguan kesehatan secara fisik. Yang pertama. Yang kedua adalah risiko atau konsekuensi kesehatan secara psikologis, secara mental. Dan yang ketiga, dan ini juga tidak kalah pentingnya, adalah risiko sosial, stigma sosial, dan terkait dengan masa depan. Pada sesi kali ini, kita hanya akan mendiskusikan risiko pada kesehatan fisik. Risiko kesehatan fisik yang pertama adalah peluang atau risiko tertularnya penyakit menular seksual. Bisa dibayangkan, dan dari pengalaman yang saya dapat dari berbagai pasien yang berkonsultasi, sering pasangan yang melakukan hubungan seksual pranikah, baik dia mempunyai satu pasangan atau mempunyai beberapa pasangan, risiko yang terjadi adalah penyakit menular seksual. Dan itu bervariasi. Penyakit menular seksual yang dikenal misalnya gonore, kemudian sipilis, atau infeksi HPV, bahkan juga bisa HIV/AIDS. Minimal adalah infeksi di saluran genitalia. Jadi bisa radang di vagina, vaginitis, radang di serviks, servisitis,
bahkan bisa sampai ke adnexa, ke indung telur dan tuba kanan kiri. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Dan ini akhirnya apa? Apabila infeksi itu berlanjut dan berulang, sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Beberapa kasus yang saya rawat adalah akhirnya mengganggu pada fertilitas, pada kesuburan atau gampangnya punya keturunan pada saat sudah menikah nanti. Risiko kesehatan fisik yang lain adalah risiko terjadinya kehamilan. Tentunya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan apakah ini masalah besar? Besar sekali. Saya pernah mempunyai seorang pasien, maaf saya juga cerita lagi karena ini adalah cerita yang nyata. Pasien itu seorang remaja, usia masih 18 tahun, diantar oleh 2 orang laki-laki. 1 orang tanda kutip mengaku sebagai kakak kandung dan 1 orang lagi mengaku sebagai pasangannya. Dan apa yang diminta? Dia tidak siap dengan kehamilannya. Minta dilakukan aborsi. Tentunya kita tidak melakukan aborsi. Apa yang dia katakan, yang saya sampaikan bahwa apakah masalah itu berat? Dia sampai bilang, dokter, kalau kehamilan ini saya lanjutkan dan diketahui keluarga saya tidak akan pernah diakui lagi oleh keluarga saya. Ada risiko saya dibuang. Sejauh itu masalahnya. Jadi kehamilan tidak diinginkan adalah salah satu risiko yang harus dipikirkan seseorang apabila dia tidak menjaga dan melakukan aktivitas seks di luar nikah, dalam ini seks pranikah. Risiko selanjutnya ternyata masih relate, masih berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu komplikasi kehamilan. Beberapa pasien yang datang dengan abortus infeksiusus, yaitu abortus yang dilakukan tidak atas indikasi medis dan terinfeksi. Pasien pernah datang dengan perdarahan, dengan infeksi yang harus dilakukan tindakan yang sesuai. Artinya risiko itu bisa terjadi. Karena ketika sebuah atau sepasang remaja melakukan seks pranikah dan hamil, ada risiko dia tidak siap dan ada risiko dia menggugur kandungan. Dan sehingga ada risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Beda apabila memang seseorang telah melakukan, sudah menikah, artinya sebelum terjadi kehamilan. Ada beberapa risiko lain selain kesehatan fisik, yaitu kesehatan mental dan kesehatan psikososial, stigma sosial. 2 topik yang terakhir akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, sekarang mari kita let's change the direction. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya aktivitas seksual diperbolehkan apabila pasangan itu sudah resmi menikah. Sehingga tidak ada risiko-risiko tadi. Risiko-risiko hamil yang tidak diinginkan. Risiko-risiko komplikasi dalam kehamilan dan persalinan akan terhindari. Let's change the direction. Mari berubah ke arah yang lebih baik.